Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Salsabila dengan NIM 12211253303 dari kelas 3A Tadris IPA. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang tegangan permukaan dan kapilaritas. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya seperti ditutupi oleh suatu lapisan klasik. Apa penyebab tegangan permukaan? Yaitu adanya gaya kohesi zat cair atau gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Pernahkah melihat serangga yang hinggap di permukaan air atau pernah mencoba meletakkan paperclip di permukaan air? Nah, hal ini menunjukkan adanya tegangan permukaan zat cair. Gaya tarik antar partikel ini menyebabkan ikatan yang cukup kuat sehingga pada permukaan zat cair Gaya tarik antar partikel ini menyebabkan ikatan yang cukup kuat sehingga pada permukaan zat cair yang berbatasan dengan udara seperti membentuk lapisan elastik. Tegangan permukaan didefinisikan sebagai perbandingan gaya tegangan permukaan dengan panjang permukaan, atau secara matematis dirumuskan gamma V per D, di mana gamma itu merupakan tegangan permukaan, kemudian F-nya gaya tegangan permukaan, dan D adalah panjang permukaan. Nah, akibat adanya gaya kohesi dan gaya adhesi, setiap fluida memiliki tegangan permukaan dengan meniskus berbeda atau gejala kapilaritas, atau dikenal dengan gaya. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis, contohnya antar partikel air. Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar dua partikel berbeda, contohnya antara fluida dengan dinding tabung. Nah, kemudian gaya kohesi dan adhesi itu juga berpengaruh terhadap yang namanya sudut kontak, di mana sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh pertemuan antara permukaan fluida dengan dinding tabung. Jika gaya kohesinya itu lebih besar daripada gaya adhesi, maka sudut kontak yang terbentuk adalah lebih dari 90 derajat dan terbentuk meniskus cembung. Selanjutnya, materi tentang kapilaritas. Kapilaritas adalah fenomena fisika di mana cairan seperti air naik atau turun dalam tabung sempit seperti tabung kapiler. Karena adanya gaya-gaya permukaan dan interaksi antara cairan dan dinding tabung, ini disebabkan oleh kombinasi efek adhesi atau daya tarik antara molekul cairan dan dinding tabung, dan kohesi atau daya tarik antara molekul cairan sendiri. Dalam tanaman, kapilaritas membantu dalam proses penyerapan air melalui akar dan pengangkutan air ke atas melalui pembuluh xilem. Fenomena ini juga dapat diamati dalam kertas tisu atau spons, di mana air naik secara spontan melalui serat-serat kecil karena kapilaritas. Gejala kapilaritas umumnya terjadi pada material atau benda yang mampu menyerap atau mengalirkan cairan, seperti air, dengan baik. Dalam konteks itu, ilmu fisika atau kimia, kapilaritas dapat terlihat melalui pergerakan cairan di dalam suatu medium, seperti kertas atau tanah, karena adanya gaya kapilar. Kapilaritas memiliki banyak manfaat, salah satunya dalam tanaman. Misalnya, kapilaritas membantu menarik air dari tanah ke akar tanaman melalui pembuluh tanaman yang kecil, memungkinkan tanaman untuk mendapatkan air bahkan dari lapisan tanah yang lebih dalam. Ini mendukung pertumbuhan tanaman dan keberlanjutan ekosistem. Salah satu contoh kapilaritas yang merugikan adalah pada tanaman rumput yang dapat menyebabkan tanah menjadi kering karena air diserap oleh akar rumput dengan cepat, meninggalkan sedikit air untuk tanaman lainnya. Kapilaritas dalam konteks sains atau ekonomi dapat menguntungkan karena memungkinkan pergerakan fluida atau aliran informasi. Namun dalam situasi tertentu seperti krisis keuangan, kapilaritas finansial dapat merugikan karena dapat mempercepat penyebaran ketidakpastian dan risiko. Baiklah, sekian penyampaian video materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.